Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Tristan Prabowo dengan NIM 163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelas yaitu RKA 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan mengenai percobaan atau laporan praktikum dari praktikum sebelumnya yang saya dan teman-teman laksanakan, yaitu dengan topik konstanta pegas metode getaran. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu ke dasar teori dari praktikum ini gitu. Nah, untuk dalam dasar teori ini, saya juga mengungkit kembali bahwa ada dua tipe benda yang ada di bumi ini, yaitu ada benda elastis dan plastis, di mana elastis itu ketika dikenai gaya eksternal dan gaya tersebut ditiadakan, maka benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda plastis itu ketika dikenakan gaya eksternal, namun ketika gaya eksternal tersebut dihilangkan, maka bentuknya tidak akan berubah menjadi seperti semula atau bentuk tersebut sudah permanen, teman-teman. Nah, untuk ilmuannya yang meneliti hal-hal seperti ini adalah Robert Hockey sesuai teori pada umumnya dan sebelumnya gitu, di mana dia memiliki gagasan bahwa jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka eh, pertambahan panjang pegas tersebut akan berbanding lurus atau sebanding dengan besar gaya tariknya. Nah, itulah sebabnya di sini ada rumus seperti ini ya, F sama dengan min K kali X gitu. Di mana F itu adalah gaya, K itu adalah konstanta pegas, dan X itu adalah pertambahan panjangnya. Nah, di mana pada rumus ini tanda negatif pada K itu menandakan bahwa gaya pegas itu berlawanan arah dengan gaya perubahan panjang gitu. Jadi gaya yang kita berikan secara eksternal itu berbanding apa ya? Istilahnya itu berlawanan dengan gaya tariknya, teman-teman. Gaya tarik ke bentuk semulanya. Nah, gambarnya seperti ini, ada pair atau suatu pegas gitu yang ditarik ke sepanjang X. Nah, ini F eksternal ini maksudnya gaya eksternal dan Fs ini maksudnya gaya tarik dari pegasnya itu sendiri. Nah, baru saya akan masuk ke teori bahwa eh, untuk mengukur konstanta pegas itu dapat dilakukan melalui dengan apa namanya melalui eksperimen dengan cara menarik lalu melepas atau melihat getaran pada suatu pegas. Jadi karena pegas itu atau pair itu bentuk ketika dia diangkat gitu dan diturunkan kembali, dia kan akan bergerak-gerak gitu. Nah, dari getaran itu tuh dapat dilihat nanti dapat dihitung konstanta pegasnya. Jadi tidak harus melalui uji coba melalui pengukuran panjang pertamaan panjang, tapi dari getaran, dari periode getaran dari suatu pegas kita juga dapat mengukur konstanta pegasnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk rumusnya, karena kita berhubungan dengan waktu, waktu getaran, apa namanya, getaran pegasnya, maka di sini kita menggunakan periode atau T. Rumus lengkapnya seperti ini, teman-teman, yaitu T sama dengan 2V akar M per K. Di mana T itu adalah periode, satuannya second, tentu saja teman-teman. Lalu M itu adalah massa, di mana massa total atau massa ini merupakan gabungan atau hasil penjumlahan dari massa beban, massa pegas, dan massa tabung. Lalu K itu adalah konstanta pegas. Jadi konstanta pegas ini yang kita cari ya teman-teman. Nah, persamaan 1,2 yang ini juga dapat dituliskan dengan notasi persamaan seperti ini, yaitu 1 per K sama dengan 4Pi kuadrat per T kuadrat dikali massa total atau MB tambah MP tambah MT gitu. Nah, untuk tujuan dari praktikum kali ini itu adalah memahami prinsip kerja penentuan konstanta pegas melalui metode getaran atau dinamis secara akurat, lalu mampu mengukur periode getaran pegas dengan teknik pengambilan data waktu yang presisi menggunakan stopwatch, lalu menganalisa pengaruh variasi massa beban terhadap periode osilasi pada sistem pegas massa. Nah, untuk prosedurnya kita hampir mirip ya, bahannya seperti pengukuran konstanta pegas pada umumnya, yaitu ada statif, ada pegas, di mana di sini kita ada dua pegas, yaitu pegas satu dan pegas dua. Lalu ada 5 buah beban dengan massa yang berbeda. Lalu ada wadah beban atau tabung, stopwatch, dan juga timbangan atau neraca untuk mengukur bebannya, teman-teman. Bedanya hanya di yang awalnya karena kita berhubungan dengan panjang menggunakan penggaris atau mistar. Nah, pada kali ini kita menggunakan stopwatch karena berhubungan dengan waktu, teman-teman. Nah, untuk step by step percobaannya, kita harus menimbang semua bebannya untuk kita totalkan menjadi M total atau massa total gitu. Nah, setelah itu rakit komponen statifnya seperti ini, teman-teman. Kita akan rakit seperti ini. Hampir mirip dengan percobaan mengukur konstanta pegas menggunakan panjang. Lalu letakkan satu massa beban ke dalam wadah yang telah terpasang. Lalu getarkan dengan cara bebannya kita angkat, lalu kita lepaskan. Nah,
nanti kan akan bergetar terus-menerus ya. Nah, kita akan menggunakan stopwatch. Patokannya kita itu ketika bebannya sudah 10 mengalami 10 kali siklus getaran. Nah, pada getaran ke-10 kita hentikan stopwatchnya seperti itu. Dan ulangi percobaan ini hingga 5 kali dengan data massa yang berbeda untuk kedua pegas yang berbeda pula, teman-teman. Nah, untuk data hasil percobaannya seperti ini. Massa tabung yang kami gunakan saat percobaan kemarin itu adalah 50 gram. Sedangkan keterangan massanya bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat pada tabel berikut dengan hasilnya yaitu berikut. Nah, lalu kita akan masuk ke analisis. Jadi dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya, data yang telah dikumpulkan sebelumnya itu dapat dianalisis beberapa hal, teman-teman. Nah, yang pertama itu pada data di atas itu kita itu harus menghitung dulu hasil perhitungan galat atau ketidakpastian konstanta pegas gitu, karena itu merupakan salah satu penentu pada suatu pengukuran dasar. Maka kita hitung dengan parameter sebagai berikut untuk masing-masing yaitu pegas A dan pegas B. Bisa kita lihat ketidakpastian absolut konstanta pegas yang A itu ada 1,906, sedangkan yang pegas B itu ada 0,315. Hasil pengukuran ketidakpastian absolutnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk ketidakpastian relatif atau KR itu seperti ini. Nah, hasil pengukuran ketidakpastian relatifnya seperti ini. Dan angka penting yang akan kita gunakan di sini itu adalah 3 gitu. Untuk persentase galatnya seperti ini, 2,51% dan 18,40%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau ketidakpastian relatif pegas pegas B itu lebih kecil. Jadi dia itu lebih presisi dibandingkan pegas A yang bisa dibilang lebih fluktuatif, lebih berubah-ubah gitu, teman-teman. Nah, dalam hal ini persentase galatnya yang cukup signifikan antara konstanta pegas analitis dengan nilai yang didapat regresi, yakni 20,27%. Untuk pegas A, yaitu 18,40%. eh ya, 18,40%. Dan untuk untuk pegas A yaitu 20,27, dan untuk pegas B yaitu 18,40% gitu. Jadi untuk perbedaan ini sebenarnya disebabkan karena bisa aja karena efek stopwatch, terus juga human error dan lain sebagainya. Nah, untuk grafik perbandingan, yaitu antara T kuadrat atau periode kuadrat terhadap massa total atau M. Nah, seperti ini. Saya buat dulu tabelnya. Seperti ini saya harus ubah. Yang awalnya dia masih gram, satuannya saya ubah jadi satuan kilogram. Maka ditemukan hasilnya seperti ini untuk yang pegas A. Dan grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini, dapat kalian lihat. Dapat kita teman-teman lihat semua. Di sini saya juga menghitung di bagian persamaan regresinya untuk apa namanya grafik pegas A ini yaitu grafik 5.1 ini yang akan dihitung untuk nanti saat dibandingkan ya, saat dibandingkan di soal-soal berikutnya. Nah, untuk pegas B seperti ini, hampir sama metodenya seperti pegas A, saya ubah ke kilogram dulu. Dan ini pegas B karena tadi secara galat dia lebih presisi karena galatnya lebih kecil, pegas B dibanding A. Jadinya gara-gara ketidakpastian relatifnya lebih kecil atau yang B itu lebih presisi, jadi bisa kita lihat dia lebih lurus gini ya, teman-teman. Lebih mendekati garis dibandingkan yang A. Nah, ini juga sama, saya buat juga persamaan regresinya. Nah, ini penting juga untuk perhitungan nanti untuk yang ini, pegas B pada grafik 5.2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai konstanta pegas berdasarkan garis regresi, teman-teman. Nah, bisa kita lihat kalau konstanta pegas itu kan tadi di dasar teori pada persamaan 1.2 rumusnya seperti ini, yaitu T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Nah, sama kita ulas lagi di sini untuk mengingatkan. Lalu untuk bentuk persamaan yang di atas ini itu juga dapat diubah, teman-teman, yaitu dengan cara seperti biasa untuk menghilangkan akarnya kita ubah menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Ya, aturan matematis biasa, karena kita ingin menghilangkan akar, maka kita harus memberikan pangkat 2 seperti ini. Nah, apabila persamaan di atas dihubungkan dengan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan MX plus C, maka dapat diperoleh hubungan antara keduanya. Nah, pada hubungan antara keduanya, Y adalah T kuadrat, dan X merupakan M. Nah, jadi di sini karena ada ekuivalen nih, kalau kita lihat polanya, di mana um, Y, Y-nya ini dia merupakan T kuadrat, sedangkan X-nya itu merupakan M, atau massa totalnya. Nah, dari sini, gradien M, jadi gradien M itu eh, sama dengan pada persamaan periode, maka dapat dicari konstanta pegas bila diketahui gradiennya melalui persamaan. Nah, seperti ini. Jadi persamaan gradiennya seperti ini, kita tinggal ubah-ubah
tinggal ubah aja dikit. Yang awalnya jadi yang berawal dari M sama dengan 4 per K Pi kuadrat menjadi K sama dengan 4 per M Pi kuadrat. Seperti ini, teman-teman. Nah, pada persamaan di atas, nilai M adalah gradien regresi pada kedua grafik di atas. Jadi untuk menghitung nanti persamaan apa namanya, untuk menghitung konstanta pegasnya, kita harus memasukkan nilai M ini. Dan nilai M ini apa, teman-teman? Nilai M itu adalah ini dia gradiennya dari persamaan regresi. Jadi yang eh, dia apa namanya dikalikan sama variabel X itu ya. Ini gradiennya. Jadi kalau gradien yang A dia 1,62, sedangkan gradien yang B dia ada 3,663 gitu. Nah, maka kita hitung aja, kita masukkan nilai M-nya. Jadi untuk yang di K, untuk konstanta pegas A, kita masukkan 1,62, maka ditemukan hasilnya yaitu 24,37 Newton per meter. Nah, sedangkan yang pegas B, konstanta pegasnya itu adalah, nah kita masukkan 3,63, maka hasilnya 10,88 Newton per meter gitu. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat ditemukan nilai konstanta pegas berdasarkan gradien regresi grafik 5.1 dan 5.2. Nah, konstanta pegasnya, jadi kita ketahui bahwa konstanta pegas A itu berdasarkan gradien 1,62, itu dia memiliki konstanta pegas 24,37, sedangkan pegas B berdasarkan gradien 3,63, itu diperoleh hasil 10,88 Newton per meter. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbandingan, teman-teman. Jadi karena sebelumnya itu saya dan teman-teman juga sudah melakukan pengukuran dasar pada metode bagaimana mencari konstanta pegas menggunakan X atau panjang, jadi yang harus menggunakan mister itu tadi yang saya singgung sebelumnya, kita juga dapat membandingkan hasil keduanya nih. Apakah hasil keduanya ini memiliki ketidakpastian relatif yang sangat tinggi sehingga benar-benar berbeda, atau justru malah mendekati keduanya yang menyebabkan kalau, menghitung menggunakan metode panjang dan getaran itu memiliki persamaan, justru malah sama gitu. Nah, di sini kita akan membuktikannya, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil praktikum pengukuran dasar metode dinamis di atas, nah bahkan garis regresi dengan garis regresi itu didapatkan yaitu tadi nilainya 24,37 untuk pegas A dan untuk pegas B yaitu 10,88. Nah, nilai tersebut dapat dibandingkan dengan yang percobaan sebelumnya, yang percobaan menggunakan panjang atau X gitu, menggunakan metodenya bukan yang menggunakan getaran. Nah, untuk yang percobaan sebelumnya, jadi bukan yang praktikum kali ini, itu em, pegas A dia itu memiliki konstanta pegas yaitu sebesar 21,9 Newton per meter, sedangkan konstanta pegas B atau pegas 2 dia itu sekitar 9,83 Newton per meter, teman-teman. Nah, dari perbedaan hasil kedua pengukuran tersebut dapat dihitung galat. Nah, ini untuk menentukan apakah ini hasilnya benar-benar melenceng beda jauh atau justru malah galatnya itu lebih kecil gitu. Nah, dengan perhitungan seperti ini, sesuai rumus galat pada umumnya, di mana galat pegas A dapat ditemukan bahwa dia memiliki galat 10,68%, sedangkan galat pegas B yaitu 10,14%. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat persentase galat sebesar 10,68%, itu selisih 2,47 untuk pegas A, dan 10,14% itu selisih sekitar 1,05 untuk pegas B. Nah, jadi perbedaan nilai ini merupakan hal yang wajar, karena memang dalam pengukuran dasar fisika itu kan pasti ada banyak sekali faktor X yang menyebabkan pengukuran itu tingkat presisinya menurun gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber ralat pada masing-masing metode eksperimen. Pada metode statis atau metode menggunakan panjang, ralat utama terletak pada ketidaktelitian mata praktikan saat membaca skala eh, pertambahan panjang di mistar. Jadi karena menggunakan mistar, jadi resiko untuk human error-nya di bagian situ, melihat ketelitiannya itu, teman-teman. Nah, sedangkan pada metode dinamis, yang metode getar yang ini, ralat didominasi oleh ketidaktelitian waktu reaksi praktikum saat menekan stopwatch. Nah, ini jadi saat menekan stopwatch, dia bisa terlalu cepat atau terlalu lambat gitu saat pirnya atau pegasnya dia mulai diangkat dan diturunkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, adanya faktor kelelahan bisa juga dari regangan sisa dari praktikum sebelumnya karena kita menggunakan pegas yang sama kan. Nah, jadi kayak karena dia sudah terlalu banyak dikasih beban, jadinya dia ada semacam kelelahan bahan atau regangan sisa gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi menggeser batas elastisitas dan karakter kekakuan pegas gitu. Nah, walaupun terdapat galat yang kisarannya itu 10%, hasil eksperimen dari kedua metode ini tetap saling memvalidasi konsisten secara konsisten. Nah, di mana keduanya membuktikan bahwa pegas A memiliki tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibanding pegas B. Seperti itu, teman-teman. Dan karena galatnya juga cuma 10,68%, ini bisa kita simpulkan juga kalau istilahnya kedua metode baik menggunakan getaran
menggunakan metode getaran atau menggunakan metode statis atau yang diukur menggunakan panjang itu tuh memiliki hasil yang bisa dibilang 11-12 gitu. Dan tidak terlalu berbeda jauh. Jadi itu membuktikan kalau keduanya dapat digunakan, sama-sama dapat digunakan untuk mengukur konstanta pegas. Nah, jadi untuk kesimpulan yang bisa saya berikan kepada teman-teman yaitu berdasarkan serangkaian praktikum pengukuran dasar dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penentuan konstanta pegas melalui metode getaran atau dinamis berhasil memvalidasi prinsip kerja harmonik sederhana secara empiris. Eksperimen ini membuktikan bahwa hubungan linear yang berbanding lurus antara massa beban total dengan kuadrat periode osilasi yang dapat divisualisasikan melalui grafik regresi. Melalui perhitungan analitik berbasis gradien garis regresi yang tadi saya lakukan, praktikum ini berhasil menentukan nilai konstanta pegas yaitu 24,37 Newton per meter untuk pegas A dan 10,88 Newton per meter untuk pegas B. Hasil akhir ini mengonfirmasi karakter fisis bawaan dari masing-masing instrumen, di mana pegas A terbukti memiliki tingkat kekakuan yang lebih tinggi dibanding dengan pegas B, sehingga memberikan respon osilasi yang berbeda saat diberikan beban gitu. Nah, jadi ada juga kita kita semua bisa simpulkan karena adanya evaluasi komparatif dengan membandingkan antara antara pengujian dinamis dengan metode pembebanan statis, hukum Hoki yang sebelumnya itu dari pengukuran sebelumnya menunjukkan hasil konsisten yang saling memvalidasi terlepas dari adanya galat sebesar 10,68% pada pegas A dan 10,14% pada pegas B. Adanya selisih nilai konstanta pegas pada kedua pendekatan tersebut merupakan hal yang wajar pada suatu pengukuran karena dipengaruhi dengan perbedaan sumber alat pengamat, terus faktor eksternal selama pengumpulan data. Nah, pada metode dinamis, simpangan hasil utamanya disebabkan oleh ketidaktelitian waktu, reaksi praktikan saat menekan stopwatch, jadi antara terlalu lambat atau terlalu cepat tadi. Lalu juga bisa aja disebabkan oleh faktor gesekan udara ketika mulai bergetar, lalu ada ayunan pegas yang tidak murni vertikal, jadi bisa secara horizontal gitu, dan juga potensi regangan sisa atau yang kelelahan bahan itu tadi karena sudah terlalu banyak menampung beban yang menyebabkan adanya galat sebesar 10,68%. Nah, secara keseluruhan, eksperimen ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa kedua metode pengukuran tersebut sah digunakan dalam menentukan elastisitas benda dengan masing-masing pendekatan membawa karakteristik presisi dan potensi ralatnya tersendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kedua pengukuran, kami menggunakan baik kita semua teman-teman menggunakan metode statis atau pengukuran panjang ataupun metode dinamis atau menggunakan getaran, itu sah-sah saja karena memang hasilnya keduanya itu mirip-mirip dan keduanya sama-sama bisa dijadikan instrumen pengukuran konstanta pegas, teman-teman. Nah, sebelum penutup, berikut referensi yang saya gunakan. Total ada 8 referensi untuk pembuatan laporan praktikum pada kali ini. Untuk lampirannya, ini ketika proses pengukuran, bisa teman-teman lihat. Untuk alat dan bahannya sebenarnya hampir mirip seperti pengukuran dengan metode statis, seperti ini, namun tanpa mistar. Dan kami menggunakan stopwatch. Nah, untuk rincian perhitungannya seperti ini, teman-teman. Baik, rincian perhitungan ini pada lampiran ini sekaligus mengakhiri analisis dan presentasi saya mengenai laporan praktikum yang sudah saya dan teman-teman buat. Jadi, sekian analisis dan presentasi laporan praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.